datang dari Tuhan. Pegang tanganku. Kalau Tuhan tak pegang tangan kami, kami lemah. Kalau Tuhan tak pegang tangan kami, kami jatuh. Kalau Tuhan tak pegang tangan kami, kami tak kuat berdiri sebagaimana kami ada. Kami ada karena Tuhan. Tuhan yang telah mengampuni dosa kami, Tuhan yang telah menyertai langkah kami, Tuhan yang telah memberi kekuatan buat kami, Tuhan yang telah memberikan kemenangan buat kami, Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus buat kami, sehingga kami dapat berkata, aku menanggung segala perkara di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Terima kasih Tuhan untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan untuk menjawab doa kami. Betul kami tahu jadi Kristen tantangannya berat. Betul kami tahu jadi Kristen perhubungannya tidak mudah. Tapi selalu ada mujizat, selalu ada pertolongan Tuhan, selalu ada pembelaan Tuhan yang tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Karena itu kami ada keyakinan yang kuat. Nabi boleh banyak, agama boleh banyak, Rasul boleh banyak, Juru Selamat hanyalah Yesus Kristus, Tuhan dan Raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami perlu Yesus dalam hidup kami. Kami perlu firman dalam hidup kami. Kami perlu kewahyuan Roh atas kami. Bicara buat masing-masing kami Bapa, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Sembuhkan yang sakit Allah, kuatkan yang lemah, beri penghiburan buat yang susah, bebaskan yang berikan, lepaskan yang terbelenggu, turunkan tangan dan kebutuhan mujizat, sehingga pada saat malam ini bukan sekedar malam kedua atau malam terakhir, mereka kaget di seluruh di open stage malam ini, tetapi malam ini malam berkat, malam ini malam sukacita, malam ini malam kemenangan, malam ini malam pengajaran, malam ini malam mujizat, malam ini malam berjumpa dengan Yesus lewat firman Tuhan. Dan kami tahu, kami percaya orang yang berjumpa dengan Yesus tidak pernah ada dikecewakannya. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang Yesus dahsyat. Sama-sama bilang Yesus luar biasa. Sama-sama bilang sekali Yesus tetap Yesus. Indonesia. Siapa saudara yang kemarin malam hadir, lalu malam ini juga hadir? Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Siapa saudara yang baru malam ini hadir? Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dari kemarin kita sudah punya yel-yel sepakat. Kalau saya bilang Indonesia, semua bilang merdeka. Kalau saya bilang Simalungun, semua bilang Simalungun. Indonesia. Kalau saya bilang orang Batak, semua bilang jadi berkat. Siapa yang percaya orang Batak bikin banyak masalah? Ini pasti yang baru malam ini datang bikin persoalan, saudara. Orang Batak ada satu dua yang bikin masalah.
Tetapi orang Batak yang sudah dijamah Tuhan pasti jadi berkah. Amin. Jenderal TB Silalahi itu orang Batak. Jenderal Luhut Panjaitan itu orang Batak. Amin. Jadi ada banyak jenderal Batak, ada banyak pengusaha Batak, ada banyak pengacara-pengacara orang Batak yang luar biasa. Hotman Sitompul, Hotman Paris itu orang Batak. Kadang-kala ini masalah sedikit, tetapi sebagian besar jadi berkah. Amin. Orang Batak, Simalungun, gereja Tuhan. Buat saudara yang baru malam ini datang, kalau saya bilang gereja Tuhan, semua bilang bersatu, gereja Tuhan. Saya mau absen sekarang. Siapa saudara dari gereja Katolik? Tolong lambaikan tangan. 1, 2, berikan tepuk tangan yang meriah. Selamat datang kawan-kawan gereja Katolik. Siapa saudara dari GKPI? Karena tadi ada GKPI. 1, 2, 3, 4. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Siapa yang dari GKPS? 1, 2, 3, 4. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Di sini ada HKBP nggak? Siapa HKBP? Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Di sini ada HKI nggak? HKIO, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Siapa Pentakosta? Pentakosta, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Siapa yang gereja Bethel Indonesia? Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Siapa gereja-gereja yang belum saya sebutkan? Mungkin saudara sidang jemaat Allah, mungkin saudara baptis, mungkin saudara kemah Injil, pokoknya gereja-gereja yang belum saya sebutkan. 1, 2, 3. Ada juga. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Malam yang kedua ini open stage merapat, dia berubah menjadi pintu gerbang surga. Surga adalah tempat di mana orang percaya berkumpul tanpa memandang denominasi, memuliakan satu nama dari segala nama, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Gereja Tuhan, gereja Tuhan, gereja Tuhan. Orang percaya merdeka. Saya sudah bilang, orang percaya penuh kuasa. Anak Tuhan ada tantangan dari roh yang di dalam kita lebih besar dari roh yang ada dunia ini. Orang percaya, orang Batak, orang percaya, orang Batak, orang Batak yang percaya. Jadi mereka penuh kuasa. Haleluya. Dosa, dosa, Yesus, 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 Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini malam terakhir. Kita sampai jam 12 malam di sini. Urusan pulang nomor 2. Yang penting sukacita di hadirat Tuhan. Malam hari ini saya mau ketemu sama semua orang muda. Siapa anak-anak muda yang belum menikah dari umur 13 tahun sampai berapa saja, pokoknya belum menikah, tolong angkat tangan. Tolong turun tangan, turun tangan. Jangan ada coba-coba yang gak angkat tangan. Muka lu jomblo, saya bisa lihat. Lalu gak mau angkat tangan. Jangan main-main sama pendeta, sumber hidup lu gak bakal dapat. Kalau mau coba silakan. Silakan saudara, saya coba gak mau angkat tangan, nah, sumber hidup gak dapat. Jangan nanti menyesal umur 70 tahun. Gara-gara saya ngangkat tangan, mudah-mudahan nggak pernah dapat pasangan dengan hidup. Sekarang saya mau tanya, siapa saudara dari umur 13 tahun ke atas yang belum menikah, tolong angkat tangan.
Semua yang angkat tangan, saya ulang maju ke depan. Saya mau ngomong sama saudara-saudara. Cepat. Kalian masih muda, lari. Astaga, jalan seperti semut kaki bangkai. Ayo cepat. Sudah, semua cepat, maju. Lihat. Kamu duduk lagi, siapa yang suruh duduk? Berdiri. Ayo cepat. Bu, ibu nggak usah bu. Yang udah pergi ke balik tuh, ngapain kumpul sama anak muda? Itu aneh-aneh aja. Ada inang-inang mau ikut juga ya. Semua anak muda, cepat. Siapa lagi yang dari atas boleh turun? Yang atas nggak turun, sumber hidup nggak bakal dapat kau. Mau coba? Boleh. Main-main sama pendeta lagi, astaga, darah Yesus. Udah, siapa lagi orang muda? Cepat, jangan. Kau masih muda kelihatan ya, buka kau jomblo itu. Cepat di sini. Mau main-main ini sama saya ini, ya. Haleluya. Kau jalan cepat, kau masih muda, jalan seperti pengantin sunat. Saya kalau lihat orang-orang muda saya bangga. Karena saya lihat orang-orang muda berarti saya lihat masa depan Simalungun. Masa depan Simalungun bukan tergantung jenderal, TNI atau apapun, tergantung kalian. Di pundak kalian ada masa depan Simalungun. Dan kalau saya lihat orang-orang muda, saya lihat masa depan gereja. Kalau kalian hidup kacau, gereja Simalungun kacau. Tapi kalau kau hebat, gereja punya masa depan yang cemerlang. Adik-adik muda, kalian adalah masa depan gereja. Kalian adalah masa depan orang tua kalian. Dan kalian adalah masa depan Simalungun. Sama-sama bilang, di pundak saya ada hari depan. Saya nggak mau tahu kau berasal dari keluarga miskin atau keluarga kaya, tapi di pundak saudara ada hari depan. Sama-sama bilang, di pundak saya ada hari depan. Berapa hal penting saya mau ngomong sama kalian. Yang pertama, jangan pacaran sama orang tidak seiman. Kalian anak Tuhan Yesus, jangan jual diri murah. Sama-sama bilang, saya anak Tuhan Yesus. Saya tidak akan jatuh cinta dengan orang yang tidak mencintai Yesus saya. Awas, kalian sedang berdiri di altar, pastikan kalian tepati janji kalian di hadapan Tuhan. Amin. Lalu kalian tanya sama saya, pendeta, bagaimana saya sudah pacaran sama orang dan sekarang saya sedang pacaran sama orang tidak seiman? Pulang dari sini, kau ketik WA, bilang sama dia, putus. Sampai di sini kisah kita, jangan kau tangisi keadaannya. Karena kita sudah berbeda. Nanti kalau dia bilang, lu kenapa tiba-tiba begini? Gilbert yang suruh, sudah selesai. Dia mau marah, dia mau butuhi, saya biarin, saudara. Tapi saya harus ngomong kebenarannya. Kalian jangan jual diri murah. Amin. Jangan pacaran sama orang tidak seiman, mau dia ganteng kayak, mau dia cantik kayak. Aku tidak akan jatuh cinta dengan orang yang tidak mencintai Yesus saya. Amin. Dan saya mau ngomong sama yang cewek-cewek. Kau anak Tuhan Yesus, kau anak raja. Jangan kau jual diri murah. Kalau laki-laki raba-raba, kau pegang jidatnya, bilang, dalam nama Yesus, setan perzinahan aku tolak keluar. Amin. Kau jangan jadi perempuan yang kegenitan gitu, diraba-raba. Bodoh kau. Saya tidak mau lihat anak muda di Simalungun melakukan hubungan seks sebelum nikah. Kau anak Tuhan Yesus. Mungkin kau bilang, tadi saya pernah jatuh dalam dosa itu. Mulai hari ini kau bangkit. Amin. Jangan dihabisi dan pernah jatuh, pendeta. Kadang kala kalau di gereja nyanyi semangat,
tenanglah kini hatiku, Tuhan membimbing langkahku. Nyanyi hebat, tapi kalau pacaran, astaga, dia jamah segenap hidupku. Jangan kau jadi perempuan murahan. Amin. Kalau laki-laki sudah pegang-pegang raba-raba kau, itu dia bukan dari Tuhan, dia dari setan buat engkau. Mana mungkin dari Tuhan? Tuh, mana mungkin dari Tuhan kalau ajak engkau berzina? Setuju? Kalau Cak Lontong bilang mikir, jelas? Dan kau yang laki-laki jangan kegatalan. Laki-laki di Simalungun, anak Tuhan Yesus, gak ada yang gatal. Setiap kali kau duduk berdampingan dengan perempuan, kau ingat mamaku. Kau harus menghormati perempuan itu, karena mamaku bukan laki-laki, dari perempuan. Kau lihat dia seperti adik perempuanmu, masakan kau raba-raba. Apa yang kamu tidak ingin orang lain perbuat kepadamu, jangan perbuat itu kepada orang lain. Yang cowok-cowok dengar, kau juga gak mau kan adik perempuanmu diraba-raba sembarangan? Karena ini jangan raba-raba perempuan. Belajar dari laki-laki yang punya harga diri. Semua cowok-cowok di Simalungun yang setuju bilang, saya siap. Berikan tepuk tangan yang beri. Amin. Dan anak-anak muda mulai hari ini belajar hidup kudus buat Tuhan. Satu, jangan menyentuh minum mabuk dan judi. Dua, lidahmu gak perlu lagi menyentuh rokok. Kalau kau pernah menyentuh rokok, buang mulai hari ini dalam nama Yesus. Yang ketiga, jangan hidup dengan onani dan masturbasi. Yang keempat, jangan tonton tayangan-tayangan cabul, karena itu merusak pikiran saudara, sehingga hidupmu selalu terikat dengan belenggu-belenggu hawa nafsu seksual ini. Hari depanmu akan cemerlang. Nasib Simalungun ada di pundak orang-orang muda yang takut akan Tuhan. Amin. Siapa yang siap hidup bagi Tuhan? Tetap angkat tangan saudara. Izinkan saya berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, ketika hamba lihat orang-orang muda ini, hamba melihat hari depan gereja, hamba melihat hari depan tanah ini Tuhan, tanah yang diberkati Tuhan, Simalungun yang penuh kemuliaan Tuhan. Dan sekarang hamba berdoa bersama orang-orang muda ini, Tuhan tolong mereka, lidah mereka tidak akan menyentuh rokok, hidup mereka tidak akan lagi hidup dengan judi dan alkohol, hidup mereka tidak akan lagi terikat dengan tayangan-tayangan cabul, tidak akan lagi onani dan masturbasi. Mereka berjanji tidak akan pacaran dengan orang yang tidak seiman. Mereka berjanji untuk tidak lakukan hubungan seks sebelum nikah, tidak akan pacaran raba sana raba sini. Mereka mau hidup benar di hadapan Tuhan. Mereka percaya hari depan mereka dahsyat dan luar biasa, karena kami tahu dosa menghancurkan hidup, dosa merusak hari depan, tapi kebenaran mengangkat derajat kami. Karena itu Bapa, hamba berdoa sehingga orang-orang muda ini diurapi oleh Tuhan. Roh Kudus ingatkan mereka supaya mereka tetap hidup di dalam kuasa kebenaran-Mu. Setiap orang-orang muda yang di depan angkat tangannya, ulangi doa saya, katakan, Tuhan Yesus, aku masih muda. Hari ini aku buat janji, aku mau hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Aku tahu aku lemah, aku butuh Roh Kudus untuk menguatkan aku. Aku berjanji, lidahku tidak akan menyentuh rokok lagi. Aku berjanji, aku tidak akan minum alkohol dan hidup dengan judi dan minum mabuk lagi. Aku berjanji, aku akan menghormati kedua orang tuaku. Aku berjanji untuk hidup senantiasa dekat dengan Tuhan. Aku berjanji, aku tidak akan pacaran dengan orang yang tidak seiman. Aku berjanji, aku tidak akan melakukan hubungan seks sebelum nikah. Kalaupun pernah
terjadi dalam hidupku. Ampuni dosaku, lepaskan aku dari segala ikatan belenggu ini. Mulai hari ini ya Roh Kudus, pegang tanganku, tuntun hidupku. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan yang bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Kuatkan aku, ingatkan aku kalau sampai aku melanggar. Tegur aku, karena aku gak mau jatuh lebih dalam dosa. Kalau hidup dalam kebenaran, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam hidupku. Ini hidupku, aku mau jadi berkat. Pakai hidupku ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Saudaraku, saya berdoa dari Simalungun ini akan lahir jenderal-jenderal polisi, jenderal-jenderal tentara, akan ada pengusaha-pengusaha hebat, akan ada politisi-politisi luar biasa. Karena saya tahu persis, kalau dari masa mudamu kau hidup benar di hadapan Tuhan, engkau akan kagum melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Sama-sama kita naikkan doa ini. Aku percaya hari depanku akan dahsyat. Apa yang tidak pernah kupikirkan, Tuhan Yesus sediakan bagiku. Sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Adik-adik muda yang hebat, doa saya menyertai kalian. Apapun yang menjadi cita-cita kalian, gak semua harus jadi pendeta. Tapi kalau panggilan sudah jadi pendeta, jadi hamba Tuhan yang hebat. Tapi sebagian sudah mungkin ada yang jadi olahragawan, ada yang jadi artis kah, ada yang jadi pelukis kah, ada yang insinyur kah, ada yang jadi politisi kah. Tapi dalam takut akan Tuhan, kau akan melihat hal-hal dahsyat terjadi dalam hidupmu. Amin. Sekarang semua menghadap jemaat sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, malam ini kita akan dengarkan kesaksian pujian dari anak-anak muda di Simalungun, dari berbagai gereja, dari berbagai denominasi gereja, anak-anak muda yang sudah buat komitmen untuk hidup suci buat Tuhan. Kita orang tua berikan semangat, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Saudara-saudara yang mau menyalakan video, saudara boleh nyalakan. Mereka akan naikkan pujian buat Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Semua nyanyi sama-sama, nyanyi yang terbaik. Dan orang-orang tua yang ada yang mau nyalakan video sehingga dapat merekam mereka, karena ini adalah paduan suara terbaik di Simalungun dari orang-orang muda yang cinta Tuhan, yang hari ini mempersembahkan hidupnya buat Tuhan. Dan mereka terdiri dari berbagai denominasi gereja mempersembahkan pujian. Hidup ini adalah kesempatan.
nanti. Bila saatnya nanti berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Adik-adik muda kalian hebat. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Haleluya. Siapa yang bangga lihat orang-orang muda di Simalungun baik kemuliaan Tuhan. Tuhan, haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bersama dengan kita ada yang tercinta, yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Simalungun ini yang berkenan hadir, dan oleh inisiasi beliau KKR ini boleh ada karena beliau bukan hanya mau membangun Kabupaten Simalungun, tapi beliau juga mau membangun iman dari orang-orang percaya di Simalungun. Karena itu waktu dan tempat selanjutnya saya percaya kita akan sangat diberkati kalau mendapat arahan, mendapat semangat, mendapatkan cinta yang langsung akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Simalungun. Beri tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Ya, terima kasih Pak Gibet Gundang yang telah mempersiapkan waktunya buat Simalungun untuk mengundang Pak Pendeta Gilbert. Itu bukan mudah Bapak Ibu. Ini diperlukan persiapan-persiapan yang sangat matang untuk bisa mendatangkan beliau di Kabupaten Simalungun. Tepuk tangan untuk Pak Gibet. Ya, biasanya kalau daerah yang lain mungkin butuh tahunan, tetapi berkat kerja keras panitia Pak Baruni Sinaga dari Pendeta GBI Rantau Rapat, kami bisa berhasil hanya dalam tempo 3 bulan kami bisa menghadirkan Bapak Pendeta di lagi. Ya, harapan kita dan doa kita bersama, tentu dengan kehadiran Bapak Gilbert di Simalungun, bisa Simalungun mendapat pemulihan. Tanah Simalungun diberkati, pengusaha-pengusaha Simalungun diberkati, para SN Kabupaten Simalungun diberkati, para muda Simalungun diberkati. Tadi sudah disampaikan bahwa masa depan Simalungun ini ada berada di anak muda Simalungun. Untuk itu, mari saya ajak seluruh para muda-mudi, pemuda Simalungun, mari diurus supaya Simalungun ini berada di pundak saudara. Kemajuan Simalungun pasti akan terjadi kemuliaan di Kabupaten Simalungun. Bapak Pendeta yang kami hormati, yang kami banggakan, tentu ini merupakan mujizat bagi kami Kabupaten Simalungun. Pak Pendeta bisa hadir di tanah Simalungun. Itu merupakan, kalau saya mengatakan ini mujizat sekali. Ya, mujizat. Ini sebenarnya sudah tertunda beberapa minggu ya Pak Pendeta. Ini masih sebentar lupa. Dan inilah tim yang mendatangkan Pendeta Gilbert Gundang ke Kabupaten Simalungun ini. Terutama Bapak Sinaga. Ya, ini bukan karena mereka sengaja, tetapi memang beliau memang hamba Tuhan yang sangat diberkati oleh Tuhan. Ya. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini hanya sangat berbahagia pengen bersejarah ini untuk Kabupaten Simalungun. Mari kita nikmati renungan yang disampaikan oleh Pendeta Gilbert Gundang. Semoga Simalungun ini benar-benar bisa menjadi tanah yang diberkati. Ya, diberkati para pensahanya, diberkati para SN, diberkati para orang tua, diberkati para pemuda-pemudi. Untuk itu Pak Gilbert, tanpa berpanjang lebar, kami memohon supaya Simalungun dibawakan terus di dalam doa. Simalungun ini butuh pemulihan Pak Pendeta. Di Simalungun ini masih banyak daerah-daerah yang sangat gelap. Untuk itu
kami dari masyarakat Simalungun, kami mohon doa Pak Pendeta kita rumah kami. Tepuk tangan doa Pak Pendeta di rumah kami. Mohon didoakan juga pengusahanya, karena hanya pengusaha yang bisa mengubah wajah Kabupaten Simalungun. Mohon juga didoakan seluruh para ASN di Kabupaten Simalungun supaya dimampukan juga untuk mengelola pemerintahan dan rakyat Kabupaten Simalungun ini. Barangkali itu kata sambutan yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf Pak Pendeta dan seluruh tim yang mungkin lebih kurang di penyambutan kami. Kiranya Tuhanlah yang senantiasa memberkati Bapak dan Ibu yang hadir pada kesempatan ini, sehingga seluruh hamba Tuhan terberkati dengan pelayanan Pak Gilbert Lumajang. Bapak Ibu, malam ini juga seluruh tim akan berangkat ke Rantau Prapat kalau tidak salah. Ya, malam ini yang tidak ada yang kebetulan. Kalau hari ini, malam ini sudah 2 malam berturut-turut, sukacita ada di Simalungun, Kota Prapat. Besok ada di Rantau Prapat, semua Kota Prapatnya. Jadi memang namanya Kota Prapat itu memang kota yang sangat diberkati. Ya. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Mari kita nikmati kabar sukacita yang disampaikan oleh hambanya, hamba Tuhan, Bapak Pendeta. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang dahsyat. Di malam terakhir ini, setelah saya berterima kasih untuk Pak Bupati, Ibu, dan semua tim panitia yang luar biasa, Pak Sekda, dan siapapun yang terlibat di dalamnya, polisi, tentara, atau politisi yang ada di kabupaten ini, saya percaya Tuhan mau melakukan sesuatu yang baik. Dan saya katakan Tuhan mau melakukan sesuatu yang baik. Nah, malam hari ini saya akan share bahwa orang percaya adalah umat pemenang. Sama-sama bilang sama saya umat pemenang. Sama-sama bilang saya umat pemenang. Siapa saudara di sini yang umurnya di atas 55 tahun? Opung, bilang sama saya umat pemenang. Opung, walaupun usia sudah lanjut, bisa lebih mantap Opung. Ayo sama-sama bilang saya umat pemenang. Adik-adik muda kasih tepuk tangan yang meriah buat Opung. Luar biasa. Semua adik-adik muda bilang saya umat pemenang. Ingat? Udah belajar semalam tuh. Sama-sama bilang saya umat pemenang. Aman? Sama-sama bilang saya umat pemenang. Semua jemaat Tuhan sama-sama bilang saya umat pemenang. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Bukan kita sama-sama. 1 Petrus pasalnya yang kelima, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Sekali lagi sama-sama. 1 Petrus 5 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Kemarin malam saya berbicara tentang bagaimana kita mengubah situasi. Jangan sampai situasi yang mengubah kita. Kemarin malam saya terangkan, kalau ada masalah kita menyalahkan orang, kita menyalahkan keadaan, kita adalah orang cengeng. Sama-sama bilang saya bukan orang cengeng. Saya umat pemenang. Itu yang kita mau belajar hari ini ya. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti apa? Singa yang mengaum-ngaum dan apa? Mencari orang yang dapat ditelannya.
serius. Hidup itu serius. Kalau saudara tanya sama saya kenapa hidup serius, karena Alkitab saya bilang lawanmu si iblis sama seperti apa? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Apa? Jaketku pacar ya aku ya. Bagi separuh. Kalau bagi separuh, opung tidak bisa pakai, aku pun tidak bisa pakai. Cuma satu tangan yang aku pakai. Kalau lawanmu si iblis sama seperti cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Opung, Inang, aman. Maka saya beri nama hidup ini mudah. Kenapa mesti iblis hanya sama seperti apa? Cicak-cicak di dinding. Tapi yang kita bilang lawan musuh iblis sama seperti apa? Singa. Kalau dia sama seperti babi hutan, kita bisa bikin asik. Tapi kalau lawan musuh iblis sama seperti singa berkeliling mencari orang dapat ditelannya, berarti life is serious. Sama-sama bilang sama saya, hidup itu serius. Tetapi dengan baik Alkitab berkata lawan musuh iblis sama seperti singa berkeliling mencari apa? Mencari mangsa. Kalau iblis sama seperti singa berkeliling mencari mangsa, lempar ayam saja. Dia tidak mencari mangsa, dia mencari orang. Bilang sama sebelah saudara, kamu orang bukan? Nanti kalau pulang ke rumah, lalu orang rumah tanya, "Opung dari mana? Ini dari mana? Emang dari mana?" Kata terus bagaimana kata kau dicariin? Siapa? Pak Bupati? Pendeta Gilbert? Bukan, setan. Setan mencari apa? Orang. Sama-sama bilang sama saya, tapi bukan sembarang orang. Kenapa bukan sembarang orang? Karena Alkitab saya bilang mencari orang yang dapat apa? Ditelannya. Berarti dari sini kita bisa belajar satu kebenaran. Ada orang-orang yang meskipun sudah ke gereja, meskipun mengaku diri orang Kristen, meskipun sudah dibaptis, tapi dapat ditelan setan. Tapi sebaliknya ada orang-orang Kristen yang betul juga pergi ke gereja, yang betul juga sudah dibaptis, tetapi dia mengerti betul roh yang ada di dalam dia lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Dia tidak mau ditelan oleh setan. Untuk itu Alkitab berkata, lawan dia dengan iman yang teguh, maka dia akan lari daripada memberikan kerusakan yang berilmu. Iblis gak suka lihat rumah tanggamu bahagia. Iblis gak suka lihat apa? Iblis gak suka lihat hubunganmu dengan istrimu baik. Iblis gak suka lihat hubunganmu dengan besanmu baik. Iblis gak suka lihat hubunganmu dengan menantumu baik. Iblis gak suka lihat suasana gerejamu bahagia. Iblis gak suka lihat pelayanan di gerejamu semua manis dahsyat dan luar biasa. Iblis mau menggoncangkan. Dan Alkitab saya bilang akhir zaman ini, apa yang bisa digoncangkan akan digoncangkan supaya tinggal tetap kerajaan
semua bilang gini, yeah. Kalau semua bilang, yeah. Yes. Horas. Luar biasa. Ayat 9 bilang, ketika iblis seperti singa berkeliling mencari orang yang dapat ditelannya. Saya buka dulu. Dari dingin mulai teringat sekarang ini. Ayat 9 bilang, menangislah, merataplah, karena tantanganmu besar. No, ayat Alkitab bilang meskipun lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang dapat ditelannya. Ayat 9 bilang, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Kalau iblis menyerang, sama-sama bilang sama saya, lawan. Kalau iblis menyerang, inang. Kalau iblis menyerang, aman. Kalau iblis menyerang, siapa yang dilawan, aman? Iblis bisa pakai istrimu enggak? Udah, ibu nggak usah nyeletuk. Ini urusan saya sama bapak-bapak. Aman. Aman. Ini seru ini, aman. Aman. Kita sesama laki-laki, kita perlu sharing dan saling menguatkan. Aman. Iblis bisa pakai istrimu nggak? Aku nggak berani menjawab pendeta sebab dia di sampingku. Kalau sampai ku jawab, sikutnya masuk. Selesai hidup kau. Inang, iblis bisa pakai suamimu nggak? Orang tua, iblis bisa pakai anak-anakmu enggak? Mertua, iblis bisa pakai menantumu enggak? Terus dipakai, terus dia dipakai. Menantu. Iblis bisa pakai mertuamu enggak? Saya sampai sedih, pendeta. Mertua saya selalu bikin persoalan sama saya. Lama-lama menanya saya. Pertanyaan saya itu, siapa yang harus kita lawan? Orang yang kita kasihi. Amin. Karena peperangan kita bukan melawan darah daging. Sama-sama bilang sama saya, peperangan saya bukan melawan darah dan daging. Pertanyaan saya sederhana. Yang memfitnah saudara ada darah ada dagingnya enggak? Berarti bukan musuh kita. Berarti bukan dia yang harus kita lawan. Yang harus kita lawan siapa? Orang yang kita kasih. Itulah umat pemenang. Siapa umat pemenang? Sama-sama bilang saya umat pemenang. Sama-sama bilang saya umat pemenang. Dan saya coba pelajari apa cirinya dari umat pemenang. Yang pertama, umat pemenang adalah seorang yang selalu bertindak dengan waras dalam kehidupannya. Umat pemenang selalu bertindak dengan apa? Waras. Hari-hari ini saya suka dengar orang bilang, pendeta, salam sehat. Saya selalu balas, salam waras. Sebab
Mungkin sudah menatap saya dan berkata, pendeta ini khotbah bukan memberi kekuatan, bukan memberi damai sejahtera, mereka datang dari jauh-jauh dari Jakarta, datang ke Terapat Sembalungun ini hanya untuk bilang saya tidak waras. Ingat, tugas bukan istri. Istri itu penolong, tapi kau pembombong. Kau bombong tuh. Sampai Amang di usia 56 tahun 3 kali serangan jantung. Ina, saya memang sayang kau Ina. Tapi Ina, saya beri nama kau tidak waras. Sorry, saya pendeta yang tak bisa nyenang-nyenangin orang, karena saya tidak dipanggil untuk menyenangkan hati jemaat. Saya dipanggil untuk memberitakan kebenaran, karena kalau kita tahu kebenaran itu akan memerdekakan hidup kita. Mungkin suruh menatap saya dan berkata, untung Domensen sudah datang menyelamatkan kita orang Batak. Kalau kita belum selamat, ada pendeta yang tiba-tiba ngomong tidak waras, kumakan dia. Adik-adik muda, kalau kau orang Kristen, tapi kau pacaran dengan orang tidak seiman, kau pacaran melakukan hubungan seks sebelum nikah, saya beri nama kau tidak waras. Paulus bilang begini, kami memiliki pikiran Kristus. Paulus bilang apa yang benar, apa yang mulia, apa yang sedap didengar, pikirkan semua itu. Ada banyak orang takut masuk gereja, karena orang gereja sukanya menghakimi orang. Kamu tahu nggak kenapa dia waktu Wasafat menangis? Kelihatannya suaminya punya perempuan lain. Iya. Waduh. Di Jakarta banyak orang Batak suka ngomongin orang, tapi kalau di Simalungun saya percaya nggak ada yang mengaku maksud saya. Loh, kalau saya sudah menerima banyak berkat dari Tuhan, hidup saya banyak mengeluh, hidup saya banyak bersuhud. Betul, we are not living in Eden yet. Betul, kita belum tiba di sorga. Kita masih banyak tantangan, masih banyak pergumulan. Tetapi bukankah kita sadar berkat Tuhan dalam hidup kita juga sudah sangat luar biasa. Haleluya. Aman. Ina, Opung, adik-adik muda, masa kita mau terus mengeluh? Itu saya beri orang-orang tidak waras. Kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Alkitab saya bicara tentang Yusuf. Siapa Yusuf? Orang muda yang hidupnya kudus buat Tuhan, tapi dia diganggu oleh orang yang tidak waras. Dan saya mau bilang sama saudara, di hidup ini ada banyak orang tidak waras. Di hidup ini ada banyak orang apa? Tidak waras. Bilang sama sebelah-sebelah, hati-hati, banyak orang tidak waras. Ibu itu sama bapak itu. Bu, 4 orang tadi. Bilang sama sebelah-sebelah, kamu masih waras? Yang itu sama. Itu dulu dong. Itu untuk kalau gitu. Inang! Oh, Saya mau kasih tahu ini. ya. Yang lain bisa di belakang. Yang ganggu suamimu, Yang lain bisa di belakang. orang yang tidak waras, Ibu itu dengan bapak itu. sudah tahu dia punya istri, masih juga diganggu. Udah gitu, perempuannya bilang begini, meskipun saya mengganggu suami orang,
Tapi saya masih ingat firman Tuhan, gelap dan terang tidak bisa bersatu. Aku memang selingkuh, tapi yang aku cari tetap anak Tuhan Yesus. Kebetulan dia majelis di gereja. Aman. Dunia ini banyak orang tidak waras. Engkau lagi hidup baik-baik, engkau difitnah orang, engkau disakiti orang. Itu yang terjadi dengan Yusuf. Yusuf seorang yang takut akan Tuhan, dia hidup benar di hadapan Tuhan. Ketemu orang yang tidak waras, namanya istri Potifar. Bu, Inang, kadangkala Inang mau hidup waras, ada saja orang tidak waras. Tiba-tiba fitnah lah, tiba-tiba ngomongin yang enggak lah, tiba-tiba berkhianat. Orang boleh tidak waras, kita tetap harus waras. Hari demi hari diganggunya Yusuf. Dia lagi kerja, istrinya Potifar ganggu. Ucup, Ucup tidak tergoda. Ina, jangan begitu Ina. Ucup. Yusuf menolak bujukan perempuan tidak waras, Pak. Zaman sekarang banyak orang tidak waras. Ina, kalau suamimu ganteng, sukses, seperti yang Pak Bupati tadi bilang, pengusaha di Simalungun yang diberkati, sudah ganteng, sukses, baik, rajin ke gereja, kau mesti banyak berdoa. Banyak berdoa. Banyak perempuan gatal sekarang ini. Sorry ya, saya ngomong apa adanya. Saya orang ngomong apa adanya. Saya nggak bisa khotbah di manis-manisi. Ada banyak wanita yang kurang terlampau terhormat, gatal kan? Gatal udah selesai. Sudah sorry gitu ya kan. Saya nggak sedang khotbah di mimbar gereja, makanya saya tinggalin mimbar, saya di sini aja ya kan. Kan kalau ngomong begini kan nggak apa-apa bro ya kan. Memang gatal, memang mau diapain? Gatal digaruh. Ina, suamimu ganteng, sukses, baik, takut Tuhan, banyak doa Ina. Banyak doa, oh Tuhan. Oh Tuhan, jangan sampai wanita-wanita tidak waras mengganggunya. Tapi kalau suamimu jelek, kasar, penyakitan, pelit, hidup lagi, kau juga harus hati-hati. Kau yang gampang tergoda. Saya pikir kemarin malam sudah kumpul orang yang lucu-lucu, nggak taunya malam terakhir lebih lucu lagi. Aduh, saya berat ya bapak rantau perapan nih. Saya nggak tahu bisa ketemu manusia-manusia yang hebat bersaudara atau tidak ini. Iya kan? Istrinya mati bergantung. Yusuf tinggalin jiwanya. Dasar perempuan gak waras. Tiba-tiba dia bilang, hamba Ibrani yang kamu mau hendak memperkosa aku. Saya boleh jelaskan sedikit latar belakang. Istrinya Potifar, secara sejarah gereja, usianya 56 tahun. Yusuf waktu itu usianya 28 tahun. Saya bisa bayangkan nggak? Istrinya Potifar 56 tahun, Yusuf 28 tahun. Tiba-tiba dia bilang, hamba Ibrani kamu hendak memperkosa aku. Kalau Yusuf nggak waras, Yusuf akan bilang, apa? Ini saya ganggu Inang. Allah.
56 saya 28, astaga. Tapi apa yang terjadi? Orang waras diam, orang waras apa? Diam. Orang waras percaya betul kalau saya harus dibela, biarlah tangan Tuhan yang membela aku, karena tidak pernah orang yang berharap kepalanya dipermalukan. Amin. Dia dibuang dalam penjara. Orang-orang sekitar Yusuf marah dan berkata, kenapa kamu terlalu bodoh? Kenapa kamu diam? Itulah yang saya mau bilang. Orang waras tidak berjuang untuk membela dirinya. Orang waras berseru kepada Tuhan, yang Alkitab bilang, langit dan bumi boleh lenyap, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Yang sudah katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, orang waras bersyukur. Sama-sama bilang sama saya, orang waras tetap tenang. Sama-sama bilang sama saya, orang waras mengandalkan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, orang waras tidak menyalahkan keadaan. Yusuf punya teori yang luar biasa. Kalaupun manusia mereka-rekakan yang jahat, Allah pun mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dan sudah katakan amin. Bagaimana kita menjadi umat pemenang? Yang pertama, pastikan kita memiliki pikiran Kristus. Apa artinya memiliki pikiran Kristus? Menjadi orang yang waras. Sama-sama bilang sama saya, menjadi orang waras. Tidak jadi orang yang gampang mengeluh. Tidak jadi orang yang gampang menyalahkan keadaan. Tidak jadi orang yang gampang emosi dalam hidup ini. Tapi percaya betul, selama saya tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup saya diberkati. Saya tidak pernah akan turun, tapi naik. Tidak pernah menjadi ekor, dipimpin menjadi kepala. Yang sudah berikan tepuk tangan yang meriah. Taruh tangan kananmu di dada, sama-sama bilang, ada Tuhan Yesus di hati saya. Saya harus berpikir waras. Dunia ini penuh dengan orang-orang yang berkhianat. Dunia ini penuh dengan orang-orang yang menghalalkan segala cara. Dunia ini penuh dengan orang-orang yang tidak waras. Tapi anak-anak Tuhan tetap mengandalkan Tuhan dan tidak akan pernah dipermalukannya. Yang kedua saya pelajari, bagaimana menjadi umat pemenang. Sama-sama bilang, saya umat pemenang. Umat pemenang adalah seorang yang tidak membiarkan ambisi duniawi menguasai hidupnya. Tapi umat pemenang adalah seorang yang memenuhi pikiran dan hatinya dengan rancangan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan. Alkitab bilang apa? Aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Bukan rancangan kecelakaan, tapi hari depan yang penuh harapan. Sama-sama bilang, hati saya harus bersih. Pikiran saya harus bersih. Hidup saya harus dipenuhi dengan kasih Tuhan. Amin. Di Taman Getsemani kita belajar. Yesus bilang apa? Bapa, kalau boleh, jalani lalu. Tapi biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Amin. Kadangkala kita pikir kita gagal. Tahukah saudara, waktu apa yang kita harapkan tidak terjadi, bukan berarti kita gagal. Yang setuju sama saya katakan, kalau apa yang saya harapkan tidak terjadi, bukan berarti saya gagal. Tuhan punya sesuatu yang lebih baik buat saya. Adik-adik muda jangan bodoh. Kalau kau diputusin oleh pacar atau diputusi oleh kekasihmu, gak usah terus mengenang-enang mantan. Kau pikir mantan pahlawan kan? Sampai seperti upacara bendera, mari kita mengenang jasa-jasa mantan kita. Saya mau ngomong sama orang-orang muda, kalau kau punya hati yang tulus mencintai seseorang, lalu dia meninggalkan saudara, gak usah nangis. Bilang sama dia, baik,
engkau tidak pernah kehilangan dia. Dia hanya kehilangan cinta yang tulus, tapi kau tidak butuhkan pengkhianat seperti dia. Ada yang lihatin saya manggut-manggut. Saya nggak tahu dia pelaku atau korbannya. Inang, Amang, Opung, setiap pengusaha yang ada di sini, setiap ASN, setiap politisi yang ada di sini, adik-adik muda yang ada di sini, jangan jadi orang yang cepat menyerah. Kalau apa yang kau harapkan tidak terjadi, engkau tahu persis Tuhan menyediakan sesuatu yang lebih baik buat kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat kita. Tidak selamanya doa kita harus dijawab. Ada kalanya apa yang kita inginkan tidak terjadi. Tetapi kalau apa yang kita inginkan tidak terjadi, itu bukti bahwa manusia terbatas. Yang kita ingini bisa salah, tapi yang Tuhan ingini selalu yang terbaik buat kita. Kenapa kita kecewa? Kenapa kita sakit hati? Kenapa kita mundur dari Tuhan? Karena kita pikir Tuhan sudah meninggalkan saya. Saya tahu persis hari ini di open stage parapat ini ada banyak saudara yang merasa Tuhan itu gak adil. Kenapa saya diperhadapkan pada situasi rumah tangga seperti ini? Kenapa suami saya kasar? Kenapa istri saya selalu mau ngatur saya? Kenapa orang tua saya bercerai? Kenapa masa muda saya penuh dengan kegagalan? Hari ini saya hanya mau ingat buat saudara, umat pemenang bukanlah seorang yang mendapatkan semua yang diharapkan, tapi umat pemenang memenuhi hatinya, memenuhi pikirannya dengan keyakinan bahwa Allahku sanggup merubah kutuk menjadi berkah, merubah ratapanku menjadi tali-talian, menyediakan kemenangan yang gila-gemilang yang sungguh berikan tepuk tangan yang meriah waktu. Yang ketiga, siapa umat pemenang? Umat pemenang adalah umat yang tahu mengimani segala syukur kepada Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, syukur adalah bahasa anak Tuhan Yesus. Sama-sama bilang syukur adalah bahasa anak Tuhan Yesus. Umat pemenang bukanlah umat yang mendapatkan semua yang diharapkan, tapi umat pemenang adalah umat yang dapat bersyukur dalam segala keadaan. Tahukah saudara, Daud adalah seorang yang sangat menderita. Kalau saudara tanya sama saya, apa dasarnya pendeta berkata Daud adalah seorang yang sangat menderita? Karena dalam salah satu ayat firman Tuhan dia berkata begini, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, Tuhan menyambut aku. Dia sebetulnya adalah anak yang tertolak dalam keluarga. Kalau saudara tanya sama saya, pendeta apa dasar Alkitabnya sehingga kau katakan bahwa dia adalah anak yang tertolak dalam keluarga? Tidakkah saudara ingat bahwa satu kali Samuel bicara sama ayahnya dan berkata, aku akan mengurapi salah seorang anakmu. Lalu Isa yang adalah ayah dari Daud membawa semua anak-anak laki-laki. Samuel melihat anak pertama, anak kedua, dan anak ketiga. Dia melihat sungguh orang yang hebat yang akan diurapi Tuhan. Tapi Tuhan bilang bukan apa yang dilihat manusia yang dilihat oleh Tuhan. Karena manusia melihat penampilan dan Tuhan melihat hati. Tiba-tiba suara Tuhan bagi Samuel. Dia bertolak. Dia bertolak. Dia bertolak. Sampai seluruhnya. Akhirnya Samuel bertanya, Isai, apakah ini semua anakmu? Isai menjawab, ya, ini semua anakku. Tiba-tiba Samuel berkata, tidak, bukan semua anakmu. Aman? Kau gandeng 3 anakmu. Tiba-tiba seseorang bilang, Aman, ini semua anakmu? Ya. Tiba-tiba seorang bilang, bukan, masih ada lagi. Apa pula urusanmu dengan ini? Anak-anakku kau yang mau atur. Samuel yang harus bilang sama Isai, ini anak-anakmu semuanya. Isai bilang ya. Samuel bilang, no, it's not. Tidak
Masih ada satu. Bayangkan, ayah sampai melupakan anaknya. Saya tahu orang Batak suka merantau. Ada anakmu yang di Washington, ada anakmu yang mungkin di Yunani, ada anakmu yang di Eropa. Mereka mungkin gak pulang-pulang karena memang jauh, tapi kau pasti masih ingat. Anak, masih ingat jumlah anak berapa? Inang, masih ingat jumlah anak berapa? Opung, nah ini Opung yang biasanya banyak anaknya ini. Opung masih ingat anak berapa? Bapak Daud, Isai, lupa dia. Lupa dia. Bayangkan betapa luka hati anaknya. Dilupakan. Tapi ini yang saya mau bilang. Daud tidak pernah mengeluh karena persoalan. Daud hanya bilang, kejadianku dahsyat dan ajaib, jiwaku benar-benar menyadarinya. Sama-sama bilang sama saya, seorang pemenang bukan seorang yang sempurna. Seorang pemenang adalah seorang yang tahu bersyukur. Inang mau jadi pemenang? Bersyukur. Anang kau mau jadi pemenang? Bersyukur. Ya tapi pendeta, penyakitku banyak. Aku bersyukur Tuhan, terima kasih. Jantungku bocor, paru-paruku, TBC, pinggangku sakit. Aku bersyukur. Itu namanya bukan bersyukur, itu namanya udah kepukul di otak. Kita bukan bersyukur karena penyakit. Tuhan, betul aku mengalami penyakit jantung, aku mengalami penyakit paru-paru, aku mengalami penyakit pinggang, tapi aku bersyukur karena aku percaya oleh bilur-bilur Yesus aku yang sakit sudah disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Kita bersyukur bukan karena masalah. Pendeta, suamiku selingkuh, haruskah aku bersyukur? Tuhan, terima kasih. Suamiku selingkuh, masih dapat yang mudaan dari aku, segala kemuliaan bagi Tuhan. Inang, namanya sudah kepukul di otak Inang. Kita bukan bersyukur karena masalah, tapi kita bersyukur bahwa di tengah masalah selalu ada jalan keluar, selalu ada kemenangan, selalu ada kepastian mujizat, selalu ada pembelaan Tuhan yang sempurna. Yang sudah katakan amin. Berarti yang pertama, bagaimana menjadi umat pemenang? Miliki pikiran Kristus. Jadi orang-orang yang berpikiran waras. Jadi orang-orang yang berpikiran sehat. Karena kita anak Tuhan berbeda dengan orang dunia. Yang kedua, siapa umat pemenang? Orang yang penuhi hatinya, orang yang penuhi pikirannya dengan rancangan Tuhan yang hebat, dahsyat dan luar biasa. Yang saya alami, yang saya rasakan mungkin bisa menyakitkan. Yang saya harapkan, yang saya rindukan bisa saja tidak terjadi. Tapi apa yang Tuhan rencanakan pasti dahsyat dan luar biasa buat hidup saya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang ketiga, siapa umat pemenang? Umat pemenang adalah orang yang hidupnya, langkahnya, kesehariannya dipenuhi dengan syukur. Sumut-sumut adalah ciri orang yang bodoh. Mengeluh adalah ciri dari orang-orang yang tidak mengenal kasih karunia Tuhan. Bahasa saya bilang, mengeluh dan bersungut-sungut adalah nyanyian pujian buat setan. Orang yang mengeluh adalah orang yang membesar-besarkan setan. Makanya perhatikan, orang mengeluh cepat capek, orang yang mengeluh cepat emosi, orang mengeluh cepat kecewa, orang mengeluh cepat meninggalkan Tuhan. Karena pada dasarnya setan senang kita mengeluh dan bersungut-sungut. Tetapi waktu kita bersyukur, setan dihancurkan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Berikan tepuk tangan. Amin. Dan yang keempat, siapa umat pemenang? Umat pemenang adalah seorang yang mempercayai firman Tuhan
lebih daripada apa yang dia rasakan dalam hatinya. Ingat, kadangkala di hatimu kau merasa sakit hati, tetapi firman Tuhan berkata, manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, Allah mereka-rekakan yang untuk kebaikan. Secara hati ini sakit, secara hati ini lelah, tetapi firman Tuhan berkata, selama kita tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup kita diberkati. Kita nggak akan turun tapi naik. Kita nggak akan jadi ekor, kita jadi kepala. Secara hati ini berkata, Tuhan saya udah gak kuat, saya mau bercerai saja. Tapi firman Tuhan berkata, Allah benci perceraian. Mungkin sudah menatap saya dan berkata, kalau rumah tangga saya udah bermasalah, lalu Allah benci perceraian, terus Allah mau saya mati di rumah tangga saya. Ini yang saya mau ingatkan maksud Allah. Allah yang berfirman, aku benci perceraian, adalah Tuhan yang juga berfirman, mari kamu yang letih lesu berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Sama-sama bilang sama saya, waktu saya percaya, ada mujizat Tuhan. Sama-sama bilang, yang saya rasakan bisa salah, tapi yang Tuhan firmankan pasti terjadi. Opung, Amang, Inang, orang-orang muda yang saya cintai di Simalungun ini, saya suka cita 2 malam berturut-turut ada bersama dengan saudara. Semalam saya bicara, keadaan harus kita rubah. Kita punya Tuhan. Dan hari ini saya bicara, engkau bukan pecundang, engkau bukan orang-orang kalah. Jangan pernah bilang kita orang miskin pendeta, kita orang susah pendeta, kita orang kampung pendeta, kita banyak masalah pendeta. Hari ini saya cuma mau bilang, kita anak-anak raja yang dikasihi oleh Tuhan. Bersama Yesus kita cakap menang segala perkara. Jangan pernah bilang sama anak-anakmu, kau orang miskin, jangan macam-macam, kita orang susah, jangan aneh-aneh. Selalu bilang sama anak-anakmu, boleh saja mama dan papa susah, tapi kita anak raja, Tuhan Yesus akan bela kamu, hari depanmu akan secerah, janji-janji Allah yang luar biasa. Amin. Sama-sama bilang, saya pemenang. Saya memiliki pikiran Kristus. Saya imani rancangan Allah. Saya tetap bersyukur. Dan firman Tuhan tetap kekuatan saya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya udah kita semua pasti berdiri. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Engkau lakuku, yang menopangku, pandang wajahmu, yang berseru, yang pertolonganku, darimu.
gak suka lihat masa mudamu dahsyat. Iblis gak suka lihat hubunganmu suami istri manis. Iblis gak suka lihat usahamu diberkati. Iblis gak suka lihat hubunganmu dengan anak-anakmu bahagia. Iblis gak suka lihat hubunganmu dengan ipar semua manis. Iblis mau kacaukan semuanya. Lawanmu si iblis sama seperti singa berkeliling mencari orang yang dapat digelar. Tapi kita tidak melawan dia dengan iman yang teguh. Amin. We are born to be winners. Kita dilahirkan untuk menjadi pemenang. Kita bukan orang-orang cengeng yang takut dengan keadaan. Kita bukan orang-orang cengeng yang dipermainkan oleh situasi. Belajar jadi orang yang waras. Belajar jadi orang yang memiliki pikiran Kristus. Belajar jadi orang yang percaya bahwa selama aku tidak milih ke kiri maupun milih ke kanan, hidupku diberkati. Aku tidak akan turun atau naik. Aku tidak milih ekor, aku menjadi kepala. Jika doamu hari ini taruh tangan kananmu di dada. Pak, kalau sebagai suami kau minum mabuk dan judi, saya beritahu kau tidak waras. Kalau kau ada masalah, kau pergi ke dukun, kau pergi ke paranormal, kau pergi cari juga beramal. Saya beritahu kau tidak waras. Kau punya Tuhan yang segala Tuhan, Raja yang segala Raja. Kenapa masih percaya dengan kuasa-kuasa kegelapan? Kenapa kau lari dengan judi, dengan minum mabuk, dengan perzinahan? Kenapa kau tidak duduk di kaki Tuhan yang berseru kepadanya? Sehingga doamu taruh tangan kananmu di dada. Ibu, kalau kau jadi perempuan yang cerewet, apa-apa curiga, apa-apa khawatir, saya beri nama kau wanita yang tidak waras. Bukankah kau punya Tuhan yang hebat, dahsyat dan luar biasa? Kenapa kau tidak bergantung padanya saja? Jika doamu taruh tangan kananmu di dada dan bilang, Tuhan, ampuni aku. Aku sudah diberkati Tuhan. Aku bukan hidup jujur. Aku malah korupsi. Aku malah hidup dengan kekerasan, kekasaran. Aku masih hidup dengan hal duniawi. Aku khawatir aku tak waras dengan cara hidup seperti ini. Jika itu doamu taruh tangan kananmu di dada. Perhitungan manusia kita bisa meleset, kita bisa gagal. Tetapi ingat, kalaupun apa yang kita cita-citakan gagal, bukan berarti kita orang gagal. Tuhan sedang menyediakan sesuatu yang lebih baik. Di hati kita, di iman kita, kita percaya. Tidak pernah orang yang berharap kepada Tuhan dipermalukan ya. Jika itu doamu taruh tangan kananmu di dada. Atau mungkin hanya kau berkata, jujur, aku banyak sekali mengeluh dalam hidup ini. Mulai hari ini aku belajar bersyukur, karena bersyukur adalah ciri anak Tuhan Yesus. Jika itu kamu taruh tangan di dada. Ingat, boleh nggak berhenti mengeluh? Aman. Kita memang belum tiba di surga, tantangan masih banyak. Boleh nggak berhenti mengeluh? Adik-adik muda yang saya sayang dalam kasih Kristus, hidup memang keras. Tapi kau anak Tuhan Yesus, kau sampai kapan kau terus mengeluh? Kenapa kau tak belajar bersyukur? Minimal aku percaya aku masih punya Tuhan. Minimal aku percaya Tuhan merubahku untuk menjadi berkat. Minimal aku percaya selama aku tidak pilih ke kiri maupun pilih ke kanan, hidupku akan diberkati. Aku tidak akan turun tapi naik, tidak menjadi ekor tapi menjadi kepala. Jika itu doamu taruh tangan kananmu di dada. Atau mungkin hanya kau berkata, aku lebih mempercayai firman Tuhan dari apa yang aku rasakan. Yang aku rasakan boleh kecewa, yang aku rasakan boleh emosi, tapi dalam imanku aku percaya Anakku turut bekerja dalam segala perkara untuk mendapat kebaikan. Jika itu doamu taruh tangan kananmu di dada. Setiap sore ini didoakan, boleh taruh tangan kanan saya di dada sambil yakini hidupmu, Tuhan saya umat pemenang. Saya tidak akan mengeluh lagi, saya tidak akan bersyukur lagi, tapi mulai hari aku beriman dan percaya. Setiap sore ini didoakan, taruh tangan kananmu di dada. Boleh angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi. Biarkan Roh Kudus jamah. Bapa, lihat tangan anak-anakmu yang terangkat dua-dua di depan Tuhan. Kami angkat tangan karena kami turun. Kami dilahirkan bukan untuk menderita, kami dilahirkan untuk umat pemenang. Betul kami harus ikut salib, betul kami harus lewati penderitaan, tapi di ujung jalan kesetiaan selalu ada kemuliaan.
saudara yang angkat tangan dua-dua. Kalau saudara mau didoakan secara khusus, cepat maju ke depan sekarang. Cepat-cepat, kita gak punya banyak waktu. Izinkan saya berdoa, jangan boleh naik tangga. Semua tetap di depan mungkin, gak usah ada naik tangga. Ku pandang wajahmu dan berseru, bertolakku. Jangan di atas, berseru di bawah, jangan di tengah, kalau di atas jalan, jangan di samping kiri, kalau maju ke depan. Karena harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru, dengan berseru, katakan Yesus, aku sanggup yang jangan lepaskan dalam hidupku. Pandang wajahmu, dan berseru, dan bersorakku. Dalam hidupku, semua yang ada di depan, sambil angkat tangan dua-dua, ulangi doa saya, katakan Tuhan Yesus. Dengan suara keras bersama, katakan Tuhan Yesus. Dengan suara keras bersama, katakan Tuhan Yesus. Aku anakmu. Aku dilahirkan untuk menjadi pemenang. Betul aku menghadapi badai. Setan gak suka melihat hidupku diberkati. Setan gak suka lihat hidupku bahagia. Iblis itu berkeliling sama seperti singa, mencari segala sesuatu yang dapat digoncangkannya. Tapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Aku tidak akan menyerah. Aku percaya di dalamku ada Roh Allah yang menuntun aku sebagai pemenang. Betul aku harus pikul salib, betul aku harus lewati pergumulan, tetapi Roh Kristus memberikan kemenangan yang sejati. Ampuni kami kalau seringkali kami bertindak tidak waras. Rohmu menyadarkan kami. Ampuni kami kalau kami mudah berpikir gagal dan kecewa. Mulai hari ini kami pandang rancanganmu yang luar biasa. Ampuni kami kalau kami banyak mengeluh dan bersungut. Mulai hari ini kami mau bersyukur karena tidak pernah sekalipun kami ditinggalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan mulai hari ini kami lebih mempercayai firman Tuhan daripada apa yang kami rasakan dalam hidup kami. Karena kami tahu firman-Mu dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mengangkat tanganmu dua-dua. Biarkan Roh Kudus jamah Bapa, jamah sekarang. Melawat satu persatu dengan kasih-Mu, melawat satu persatu dengan jamahan-Mu. Kalau ada yang terikat dengan belenggu sakit hati, kebencian, roh perzinahan, kami tolak, kami batalkan di dalam nama Yesus. Kalau ada yang terbelenggu dengan kutuk-kutuk dan nenek moyang, dengan kuasa-kuasa kegelapan, atau hancurkan di dalam nama Yesus. Api dari Tuhan berturun, api dari Tuhan berturun. Lepas segala belenggu, bebas segala ikatan, sukacita, sukacita, sukacita. Jadikan kami orang-orang yang bersyukur, jadikan kami orang-orang yang bersyukur, jadikan kami orang-orang yang bersyukur karena Tuhan sumber kekuatan. Angkat tangan berdua-dua, terima berkat Tuhan. Terima kasih karunia Tuhan.
Katakan Tuhan, terima kasih Engkau terlalu baik. Ampuni aku kalau aku banyak mengeluh dan bersyukur. Ampuni aku kalau aku khawatir dan tersekarang. Tapi sekarang aku percaya Allah dahsyat dan luar biasa. Melepaskan aku, membebaskan aku. Darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Menjamah, membebaskan, melepaskan. Sehingga kami menerima kelegaan sempurna hari ini. Segala ikatan stres, segala ikatan depresi, segala tekanan berat, kebencian, kepahitan, aku lepaskan dalam nama Yesus. Mengalir kasih Tuhan, mengalir damai surga. Terima dari Tuhan, terima dari Tuhan. Mulai hari ini kami lebih dekat. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan di dalam nama Yesus. Roh Kudus menjamah hidupku. Darah Yesus membasuh aku. Aku ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Mulai hari ini, Roh Kudus akan membimbing aku untuk senantiasa berada di jalan Tuhan. Aku umat pemenang yang dimeteraikan oleh darah Kristus di dalam nama Yesus. Siapa yang percaya dia sudah dijamah Tuhan? Yang sudah dijamah Tuhan, memberikan tangan, berikan tepuk tangan yang meriah. Walaupun kemarin malam sudah saya sampaikan, tapi malam ini harus saya sampaikan lagi. Beberapa hal penting untuk menjaga diri kita sebagai umat pemenang. Yang pertama, bangun pagi, doa dan baca Alkitab. Siapapun saudara harus bangun pagi, karena Alkitab bilang kasih setia Tuhan selalu baru tiap pagi, tak pernah berkesudahan rahmatnya. Kenapa kita harus berdoa? Karena doa adalah nafas iman kita. Kenapa kita harus baca Alkitab? Karena Alkitab adalah makanan rohani kita. Apapun yang terjadi, bangun pagi, doa dan baca Alkitab. Amin. Lalu yang kedua, jangan tinggalkan pertemuan ibadah. Dari gereja manapun sudah berasal, bukan itu persoalan saya. Tapi setiap hari Minggu, setiap hari ibadah, engkau harus beribadah. Karena iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran firman Kristus. Di gereja sudah ada ibadah sektor, ibadah kolom, ibadah wilayah, lalu ada ibadah rumah tangga, ibadah syukur, ibadah KKR. Seperti ini hadiri, karena iman kita timbul dari pendengaran dan pendengaran firman Kristus. Amin. Lalu yang ketiga, hiduplah dalam kasih, karena kasih menutupi banyak sekali dosa. Jangan benci, jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Orang mau curangin saudara, orang mau jahatin saudara, jangan pernah berkata seperti orang dunia. Orang dunia suka bilang gini, kalau dia baik sama saya baik sama dia. Tapi kalau dia jahat sama saya, dia belum tahu siapa saya, pendeta. Hari ini bilang, kalau orang baik sama saya akan lebih baik. Tapi kalau orang jahat sama saya tetap berbuat baik, karena Yesus sudah menjamah hidup saya. Amin. Kasih menutupi banyak sekali dosa. Lalu yang keempat, hidup dalam iman, karena Alkitab bilang orang benar akan hidup oleh iman. Jangan pernah khawatir, kita ini biji matanya Tuhan, tidak mungkin kita dipermalukan Tuhan. Lalu yang kelima, hidup dengan syukur, karena Alkitab berkata bersyukurlah kepada Tuhan seperti yang baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Siapa yang bangga punya Tuhan seperti Yesus? Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah. Indonesia, Simalungun, orang mana? Gereja Tuhan, gereja Tuhan, gereja Tuhan, orang percaya Yesus, dosa, Yesus, Yesus, Yesus. Alkitab saya bilang disampaikannya firman dan disembuhkannya yang sakit. Dan malam ini saya tetap percaya Yesus saya tidak berubah dulu kemarin, hari ini sampai selama-lamanya. Ada orang-orang yang berkata, oh Tuhan Yesus tidak menyembuhkan lagi. Salah satu nama Tuhan adalah Yehovah Rofe. Akulah Tuhan yang menyembuhkan. Bagaimana namanya bisa berubah? Amin. Pendeta yang berkata Tuhan Yesus tidak lagi menyembuhkan, dia tidak mengerti Alkitab dengan betul. Karena Yesus namanya, Tuhan kita namanya Allah Yehovah Rofe, Allah yang menyembuhkan. Amin. Dan kalau ada pendeta yang bilang
kesembuhan tidak lagi untuk sekarang. Pertanyaannya, mulai kapan berhentinya? Tuhan saya tidak pernah berhenti. Ada yang banyak bilang, ya tadi Alkitab kan bilang, kalau yang sempurna datang, maka yang lain lenyap. Apa yang sempurna datang? Alkitab di kanon nggak ada urusannya, saudara. Yang sempurna datang ketika Yesus datang kembali menjemput kita. Kenapa? Di sorga tidak butuh kesembuhan. Kita semua sudah sehat. Tapi sementara di muka bumi kita bergumul. Amin. Ada pendeta-pendeta yang bilang, ada lagi kesembuhan. Terus kalau saya nggak punya uang ke dokter, dia mau bayar, saudara. Betul? Kau pikir dokter murah kah? Iya kan? Kalau cuma flu, gampang, saudara. Tapi kalau mesti operasi ini, kau pikir murah kah? Tapi ada satu yang murah, karena Yesus sudah bayar harganya. Asal percaya saja, oleh biru Yesus kita bisa disembuhkan. Amin. Alkitab saya bilang, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan tumpang tangan buat yang sakit, dan yang sakit akan disembuhkan. Saya tidak bisa menyembuhkan saudara. Hanya dua yang bisa menyembuhkan saudara. Satu, Tuhan Yesus. Dua, iman saudara. Karena Alkitab saya bilang, sesuai imanmu jadi padamu. Iman pada siapa? Iman pada kuasa biru Yesus. Karena Alkitab bilang, oleh biru Yesus kamu yang percaya disembuhkan. Amin. Kalau sudah percaya dan sudah sakit, angkat tangan kanan saudara. Izinkan saya berdoa. Bapa, firman-Mu kami pegang. Firman-Mu berkata, aku Tuhan yang menyembuhkan. Firman-Mu berkata, minta maka padamu akan diberi. Firman-Mu berkata, orang percaya bertepuk tangan yang sakit akan disembuhkan. Firman-Mu berkata, bahwa Engkau Tuhan yang menjawab doa dari orang-orang benar-Mu. Karena itu Bapa berlandaskan firman Tuhan ini, mereka angkat tangan kanan mereka di hadapan Tuhan, dan hamba berdoa di dalam nama Yesus, kuduskan tangan-tangan ini. Kalau ada dosa, ada kenajisan, ada kutuk apapun di tangan-tangan ini, kami tolak di dalam nama Yesus. Kuasa darah Yesus, kuasa darah Yesus, kuasa darah Yesus menguduskan tangan-tangan ini di dalam nama Yesus. Tangan-tangan ini dikuduskan, tangan-tangan ini dikuduskan, tangan-tangan dikuduskan, sehingga tangan-tangan ini layak ditumpangkan pada bagian yang sakit untuk mengalirkan kesembuhan sesuai dengan firman Tuhan. Dan di dalam nama Yesus, tangan-tangan ini sudah disucikan oleh kuasa darah Yesus. Di dalam nama Yesus kami imani bahwa tangan-tanganmu sudah disucikan oleh kuasa darah Yesus. Saya hitung sampai 3. Letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. 1, 2, 3. Letakkan sekarang. Angkat tangan kirimu ke atas sebagai tanda kau bergantung, percaya, berharap sepenuhnya pada Tuhan. Mulai iman. Kuasa kesembuhan mengalir. Kuasa kesembuhan mengalir. Kuasa kesembuhan mengalir. Kuasa kesembuhan mengalir. Bekerjalah Roh Kudus. Roh Kudus ambil alih pelayanan malam hari ini. Muliakan Kristus, nyatakan kuasa mujizat-Mu, genapi janji firman-Mu. Orang percaya akan tumpang tangan bukan sakit, dan sakit akan disembuhkan. Kami dengan iman kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami letakkan tangan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Virus, bakteri, kuman, infeksi, sakit penyakit, kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan bekerja. Kuasa kesembuhan bekerja. Seluruh gangguan sakit kepala, gangguan saraf di kepala, migrain, sakit kepala menahun, kami tolak di dalam nama Yesus. Bebas sakit kepala. Kuasa kesembuhan menahun. Gangguan pada mata, rambut, glaukoma, katarak, buta warna, sulit melihat, aku perintahkan sembuh oleh kuasa Tuhan di dalam nama Yesus. Gangguan pendengaran, tuli, infeksi pada telinga, aku perintahkan terbuka dalam nama Yesus.
gangguan bicara, roh bisu, roh gagap, anak yang sulit bicara, aku perintahkan bebas dalam nama Yesus. Gangguan pada mulut, gusi, sakit gigi, infeksi, radang tenggorokan, sembuh dalam nama Yesus. Sariawan, sembuh dalam nama Yesus. Sesak napas, bebas dalam nama Yesus. Jantung, paru-paru, mah, lever, ginjal, usus, pencernaan, bebas dalam nama Yesus. Darah rendah, darah tinggi, kolesterol, gula, normal dalam nama Yesus. Cancer, tumor, benjolan, pembengkakan, aku kutuk sampai akar-akarnya di dalam nama Yesus. Lepas dalam nama Yesus. Alergi, alergi udara, alergi telur, alergi situ, sakit kulit, eksem, gangguan-gangguan kulit lainnya, sembuh dalam nama Yesus. Sakit pinggang, sakit pada persendian, otot-otot urat-urat, sembuh dalam nama Yesus. Lansir, ambeien, bebas dalam nama Yesus. Kemanduran pada pria, kemanduran pada wanita, bebas dalam nama Yesus. Ada ibu yang 2 kali pernah keguguran, Tuhan Yesus bebaskan kutuk keguguran dalam nama Yesus. Terima kesembuhan dalam nama Yesus. Sakit ginjal disembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sakit pada pria, sakit pada wanita, bebas dalam nama Yesus. Kelumpuhan lepas dalam nama Yesus. Oleh mengalir kuasa Tuhan. Penyakit akibat dukun, kuasa kegelapan, bebas dalam nama Yesus. Luka-luka bekas kecelakaan, luka-luka bekas operasi, pulih dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kuasa Tuhan bekerja dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sambil angkat tangan kirimu ke atas, sambil imani. Letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Mengalir kuasa kesembuhan. Wow, wow. Banyak-banyak saudara sesak nafas sedang disembuhkan Tuhan. Ada benjolan mulai hilang dalam nama Yesus. Pendarahan berhenti dalam nama Yesus. Tuhan bekerja, boleh imani kesembuhanmu, boleh imani kesembuhanmu. Kalau kami percaya Yesus, kami tidak berubah. Dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya sudah dicapai dan disembuhkan Tuhan yang kuasa biasa. Kita tepuk tangan sorak-sorai kemenangan kami. Tepuk tangan suka-suka kami. Kami disembuhkan, kami disembuhkan, kami disembuhkan. Semua yang sakit bilang oleh bilur Yesus saya sembuh. Semua yang sakit bilang oleh bilur Yesus saya sembuh. Sama-sama bilang oleh bilur Yesus saya sembuh. Markus 11 ayat 24 sampai 25 bilang apa saja yang kita ucapkan kalau kita tidak iman tapi percaya itu akan terjadi. Kalau adalah saya sakit itu terjadi. Tapi kalau iman oleh bilur Yesus saya sembuh, sesuai iman menjadi padamu. Siapa yang bangga punya Tuhan seperti Yesus? Haleluya. Dari kemarin malam saya sudah jelaskan kesembuhan sesuai dengan iman kita jadi pada kita. Sama-sama bilang sama saya, kesembuhan adalah hak mutlak saya sebagai anak Yesus. Sebagai anak Tuhan Yesus kita berhak untuk menerima kesembuhan karena Alkitab bilang segala pemberian yang baik datangnya dari atas. Dan saya percaya kesembuhanlah pemberian yang baik dari surga. Amin. Sama-sama bilang saya sembuh. Kesembuhan itu pasti. Tetapi prosesnya, nah ini yang saya harus jelaskan. Yang pertama, ada kesembuhan yang terjadi berdasarkan proses waktu. Maksudnya gini, kau didoakan sudah sembuh, tapi waktu yang akan membuktikan kesembuhanmu. Contoh, orang-orang yang sakit mandul misalnya. Sekarang nggak tahu apa-apa, tapi tahun depan dia akan punya anak. Amin. Atau misalnya gini, orang sakit alergi, hari ini nggak tahu apa-apa dia nggak tahu dia sudah sembuh, tapi nanti minggu depan dia makan telur atau dia makan sesuatu yang nggak bisa dia makan, tiba-tiba dia rasa, kok nggak terjadi apa-apa pada saya, karena Tuhan Yesus sudah menyembuhkannya. Amin. Yang pertama kesembuhan bisa terjadi
berdasarkan proses waktu. Yang kedua, kesembuhan bisa terjadi berdasarkan proses dokter. Artinya gini, engkau sudah didoakan, engkau sembuh, tapi engkau nggak tahu karena nggak ada simptom, nggak ada tanda-tandanya. Tapi nanti bulan depan kau pergi ke dokter, hasil pemeriksaan dokter, hasil laboratorium akan membuktikan semuanya sudah normal oleh kuasa Tuhan. Amin. Yang ketiga, kesembuhan bisa terjadi sementara di perjalanan. Yesus berhadapan dengan orang kusta, lalu Yesus bilang, pergi perlihatkan dirimu pada para imam. Sementara di perjalanan, sementara mereka melakukan firman, sementara mereka meninggalkan dosa, sementara mereka berjalan sesuai firman Tuhan, mujizat terjadi. Ada saudara-saudara yang mungkin malam hari ini gak kelihatan sembuh, tetapi ketika saudara serius meninggalkan dosa, hidup dekat dengan Tuhan, tanpa terasa seminggu, 2 minggu, kesembuhan sempurna terjadi dalam hidup saudara. Amin. Tetapi yang keempat, kesembuhan bisa terjadi seketika itu juga. Bartimeus sakit, Bartimeus buta, seketika itu juga sembuh. Dan saya percaya malam ini, seketika ini juga ada saudara-saudara yang disembuhkan Tuhan. Amin. Baik saudara yang di depan maupun saudara yang di tempat duduk saudara masing-masing, pasti saya percaya ada saudara-saudara yang disembuhkan sempurna oleh Tuhan. Ini yang saya mau saudara perbuat. Do what you can do before. Lakukan apa yang saudara gak bisa buat sebelumnya. Kalau kaki saudara tadinya nggak bisa diangkat, mulai angkat. Kalau pinggang saudara tadinya sakit, digerakkan, ada benjolan di mana, mulai periksa. Kalau ada sesak napas, mulai tarik napas. Kalau ada salah satu mata yang nggak bisa lihat, mulai periksa. Kalau tadinya saudara harus pakai tongkat, lalu saudara sekarang coba lepas tongkat. Kalau tadinya kepala saudara nggak bisa digerakkan, coba gerakkan. Kalau tadinya ada bagian tubuh yang nggak enak, lakukan sesuatu apa yang saudara nggak bisa buat sebelumnya. Ayo semua bergerak, semua bergerak, semua bergerak. Ya, imani. Semua yang di tempat duduk yang sakit juga sama. Lakukan sesuatu yang sudah nggak bisa buat sebelumnya. Imani kesembuhan lo. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, saya sudah sembuh. Sampai gerakan tubuh saudara, sampai imani kesembuhan lo. Semua saudara yang di tempat duduk berdoa berimani. Nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah sembuh. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, saya sudah sembuh. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah sembuh. Saya sudah sembuh. Saya sudah sembuh. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Amin. Semua udah tes? Semua udah tes? Sudah? Nah, siapa yang setelah dia tes, dia rasa betul dia sudah sembuh? Angkat tangannya. Tunggu. No, saya nggak mau dengar saudara-saudara yang hanya dengan iman. Saya tahu semua saudara dengan iman, saya percaya semua saudara sudah sembuh. Hanya saudara-saudara yang rasa betul sudah sembuh, angkat tangannya. Yang bisa dibuktikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang di tempat duduk, yang sudah sembuh. Oke. Nah, semua yang angkat tangan, cepat maju ke atas sekarang. Cepat. Kita nggak punya banyak waktu. Dalam nama Yesus, di atas saya tidak mendoakan orang sakit. Di atas saya hanya mendengar kesaksian saya. Dalam nama iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah sembuh. Oke, cukup hanya berdoa aja. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan?
Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.